Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mu'in alladzi qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah dengan berwasilah kepada sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Alhamdulillah, di minggu kemarin kita sudah membahas satu daripada 3 macam sabar yang Sayyidina Ali karramallahu wajhah meriwayatkan. Kata beliau bahwa sabar itu ada 3. Pertama, sabar atas musibah. Sabru alal musibah. Ini yang kemarin kita bahas, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sabar atas musibah, Allah berikan dia derajat 300 derajat. Antara derajat 1 ma baina darajah ila darajah, sama jaraknya ma baina sama ila ardh, jaraknya sama antara langit dan bumi. Jadi insyaallah dalam kesempatan kali ini kita membahas sabar yang kedua, yaitu sabar atas taat. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang sabar atas taat ini Allah berikan dia, kata Allahu lahu, Allah tulis bagi dia derajat 600 derajat, 600 derajat. Bahkan perbedaannya lagi, kalau sabar atas musibah 1 derajatnya cuma antara langit dan bumi. Kalau sabar atas taat ini perbedaannya baina tukhumil ardi ila muntahal arash. Baina tukhumil ardi ila muntahal arash. Satu derajatnya saja antara lapisan bumi paling bawah sampai puncaknya aras. Ini lebih lagi jauhnya daripada langit dan bumi. 1 derajatnya saja sudah demikian. Bayangkan kalau sampai 600 derajat Allah Ta'ala berikan kepada orang yang sabar atas taat. Baina tukhumil ardh ila muntal aras. Paling lapisan bawah bumi sampai paling puncak, paling kesudahannya aras, jaraknya 1 derajat kali 600 kali lipat. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sabar dalam melakukan ketaatan. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Berbicara tentang sabar atas taat ini, Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah, beliau mengutip sebuah ayat dalam Quran surah Ali Imran di ayat 200.
Ali Imran di ayat 200. Kata Imam Hasan al-Basri, ayat tersebut dalam surah Ali Imran ayat 200 itu perintah atas berbuat taat, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sedih maupun keadaan bahagia, baik dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya. Di sini disuruh untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal tiba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran 200? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, bersabarlah oleh kalian. Wasabiru, kuatkan lagi kesabaran. Bersabarlah kalian, kuatkan lagi kesabaran. Warabitu, tetap siagalah. Wattaqullah, takwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ayat ini kata Imam Hasan al-Basri menunjukkan untuk sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyikapi ayat ini Ali Imran ayat 200 itu tentang sabar kepada Allah, taat, sabar dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Ba'dul ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sabar atas taat ini termasuk yang paling berat di antara tiga macam. Sabar al musibah, sabar al ta'ah, sabar anil maksiyah. Di antara tiga macam tersebut, kata ba'dul ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan terberat di antara tiga macam, sabar atas musibah, sabar atas taat, sabar meninggalkan maksiat. Ada sebagian ulama yang mengatakan lebih berat sabar atas taat. Kenapa demikian? Karena sabar atas taat ini memerlukan iman yang kuat. Orang tidak akan mampu sabar atas taat kalau imannya tidak kuat. Karena sabar atas taat ini membuat capek, membuat lelah jiwa bahkan raga seseorang. Membuat capek jiwa dan raganya itu atas sabar dengan taat. Betapa tidak kalau kita pikirkan untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus melawan hawa nafsu kita dan juga syaitan yang membisikkan keburukan ke dalam kita. Contohnya ketika kita disuruh untuk zakat. Sabar atas taat ketika kita disuruh untuk mengerjakan zakat. Perintah zakat ini merupakan sabar atas taat. Namun bagi orang yang cinta dengan dunia, zakat ini sangat berat untuk dia mengerjakannya. Karena ketika dia mengeluarkan zakatnya, otomatis dia mengeluarkan hartanya atau menyedekahkan hartanya, sehingga hawa nafsunya dan rasa cinta dengan dunianya itu membuat dia berat untuk berbuat zakat. Mungkin kalau zakat kita sedikit kita mudah mengeluarkannya. Namun ketika zakat kita sudah banyak, disinilah pertaruhan antara iman dan juga hawa nafsu kita. Apakah kita sabar atas taat ataukah kita enggan mengeluarkan zakat? Contoh realitanya bisa kita buka sejarah. Sejarah anak pamannya Nabiullah Musa alaihissalam yang bernama Qarun. Qarun ini anak paman oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Karena Qarun ini Qarun bin Yaskhar bin Qahis bin Lawi bin Yakub. Jadi Qarun itu yang sering kita kenal dengan harta karun. Qarun ini ayahnya Yaskhar bin Qahis bin Lawi bin Yakub. Sedangkan Nabiullah Musa itu nama beliau Musa bin Imran
bin Qais, jadi sama di kakeknya, anak paman oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Qarun ini lagi belum terlalu kaya, dia mau mengeluarkan zakat, tapi ketika kekayaan Qarun sudah melimpah ruah, disinilah Qarun enggan mengeluarkan zakat. Ketika hartanya banyak, di sini keimanan Qarun itu dipertanyakan. Dia enggan mengeluarkan zakat karena hartanya melimpah ruah. Bayangkan dalam kitab tafsir Tabari, hartanya Qarun itu luar biasa banyaknya. Bahkan kunci gudang harta Qarun punya kunci gudang harta sebesar jari. Namun kuncinya gudang harta Qarun ini hanya bisa dibawa oleh 60 keledai. Satu kunci, satu gudang penuh harta. Bayangkan 60 keledai kita kumpulkan, kita susun 60 keledai hanya untuk membawa kunci-kunci harta Qarun aja. Satu kunci, satu gudang harta. Bayangkan kalau sampai 60 gudang harta, 60 keledai membawa kunci-kunci gudang harta, berapa ribu kunci gudang harta yang dimiliki Qarun. Kalau Qarun berzakat, otomatis berapa triliun yang harus dia keluarkan. Disinilah Qarun itu enggan untuk mengeluarkan zakat, sehingga Qarun itu tidak sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa sabar atas taat itu lumayan berat, paling berat. Karena demikian itu dipertaruhkan antara keimanan lawan hawa nafsu kita yang tidak ingin mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Begitu juga sabar atas taat itu ketika kita menjalankan ibadah puasa yang sebentar lagi akan kita melaksanakannya. Mungkin bagi kita yang tidak bekerja keras, bekerja berat, mungkin mudah untuk berpuasa. Namun bagi saudara-saudara kita yang memiliki pekerjaan berat, pekerjaan yang sangat menguras tenaga, bagi mereka ini sabar atas taat itu luar biasa beratnya. Sabar atas taat itu luar biasa beratnya, karena antara lelahnya mereka, hausnya mereka, ini diperjuangkan apakah imannya yang kuat ataukah nafsunya yang kuat. Nah, di sini sabar atas taatnya juga sangat berat bagi orang-orang yang Allah Ta'ala beri ujian dalam hidupnya sebagai pekerja keras atau pekerja berat. Ini sabar atas taat yang kenapa ulama mengatakan bagian terberat daripada sabar. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Termasuk sabar atas taat juga ketika kita sabar dengan tetangga kita. Kalau memiliki tetangga yang baik itu alhamdulillah. Namun ketika kita memiliki tetangga yang tidak baik, tetangga yang suka gosip, tetangga yang suka iri dengki, nah disinilah sabar atas taat itu kita perjuangkan. Kenapa demikian? Sabar atas taat kepada tetangga ini Rasulullah nyatakan dalam hadis Muslim. Apa dalam kitab Sahih Muslim kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Al-hadis rawahu Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kalau tetangganya baik, mungkin mudah memuliakannya. Dan ketika kita Allah Ta'ala uji dengan memiliki tetangga yang tidak baik, tetangga yang suka dengki dengan kita, tetangga yang suka menjelek-jelekan kita, disinilah ujian tersebut. Apakah sabar atas taat ataukah tidak? Karena sabar atas taat dengan memuliakan tetangga ini ada perintah Rasulullah SAW. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam Sahih Bukhari bisa kita lihat sebuah hadis.
Rasulullah SAW pernah pada suatu hari beliau itu dengan tegas berkata, apa kata Rasulullah? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah dengan tegas berkata apa? Demi Allah, kata Rasulullah, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Para sahabat sontak bingung. Kenapa Rasulullah mengucapkan 3 kali wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat sontak bingung. Beliau bertanya, "Lamai ya Rasulullah?" Dikata para sahabat, "Siapa orang itu ya Rasulullah? Sampai kau katakan 3 kali, demi Allah mereka tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Apa kata Rasulullah? Allazi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Siapa orang demikian yang Rasul katakan 3 kali tidak beriman? Allazi la ya'manu jaruhu, allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, bawa'iqahu. Ini 3 kali Rasulullah katakan tidak beriman, orang yang tidak aman tetangganya akan kejahatannya. Tetangga kita merasa tidak aman kejahatan kita, tetangga khawatir dengan kejahatan kita. Itulah orang yang Nabi katakan 3 kali, bahkan beliau bersumpah, wallah la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya, ini orang yang Rasulullah katakan tidak beriman sampai 3 kali. Nah, di sini termasuk perintah as-sabru 'ala ta'at, sabar atas taat dengan menghadapi tetangga yang kita tidak berbuat baik kepada kita. Kita disuruh untuk tetap memuliakan mereka. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Ada lagi termasuk sabar atas taat itu ialah kita ketika seseorang sabar atas sesuatu yang tidak baik daripada pasangan hidupnya. Jadi termasuk dalam sabar atas taat ketika seseorang itu harus berbuat baik kepada pasangan hidupnya yang jahat kepadanya. Kenapa demikian? Dalam surah An-Nisa ayat 19. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi termasuk sabar atas taat, sabar dalam menghadapi pasangan hidup yang tidak baik kepada kita. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah pasangan hidup kalian dengan kebaikan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian itu dengan yang baik. Mungkin kalau kita diberi Allah Ta'ala jodoh pasangan yang baik, yang mudah mengerti, mungkin kita mudah melakukan demikian. Namun ketika kita Allah Ta'ala uji dengan memiliki istri yang cerewet, istri yang mudah marah, istri yang mudah salah paham, nah disinilah kita disuruh untuk as-sabr 'ala ta'at. Karena Allah mengatakan wa ashirhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan kebaikan. Dan ini memang berat kalau kita dijodohkan Allah Subhanahu wa taala. Memang berat kalau kita dijodohkan Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan hidup yang demikian. Itulah kenapa di ujung surah An-Nisa ayat 19 tadi apa ujungnya? Fa in karihtumuhunna. Jika kalian tidak suka sikap istri-istri kalian. Fa in karihtumuhunna. Jika kalian tidak suka dengan sikap istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu bihi khairan katsira. Di ujung surah An-Nisa ayat 19 Allah katakan apa setelah pergauli dengan kebaikan? Di ujung ayatnya, fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak suka sikap-sikap istri kalian, fa asa ayallahu fihi khairan katsira, maka mungkin fa asa an takrahu syai'an,
waj'alallahu bihi khairan katsira, dan mungkin Allah taala menjadikan, dan mungkin ketika kalian membenci sesuatu, Allah jadikan di sana kebaikan yang banyak. Dan mungkin ketika kalian membenci sesuatu, Allah jadikan di sana kebaikan yang banyak. Fa'asa an takrahu syai'an waj'alallahu bihi khairan katsira. Allah tutup ayat tersebut dengan kata-kata demikian. Ini sebuah isyarah kepada kita bahwa hal demikian ada kebaikan yang Allah sembunyikan dari sesuatu yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di juz kedua mengatakan, di Ihya Ulumuddin di juz kedua Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, kata beliau, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Apa kata Imam Al-Ghazali? As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz kedua, sabar atas perkataan yang tidak baik dari para wanita, mimma yumtahanu bihil awliya, dari sesuatu yang diuji oleh para aulia. Banyak para aulia itu yang Allah Ta'ala uji dengan lidah istrinya yang tidak baik. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bil awliya. Allah sering menguji sabar atas lisannya perempuan yang tidak baik dari sesuatu yang sering diuji oleh para aulia, dari sesuatu yang mereka para aulia diuji. Jadi jangan heran kalau terjadi hal-hal demikian, karena para aulia saja Allah Ta'ala uji atas lisannya perempuan. Al-Imam Az-Zabidi dalam kitab Ittihabus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin mengatakan, apa kata Imam Az-Zabidi? Kata beliau, kenapa para aulia bisa demikian? Dikatakan beliau, wahum yasbiruna ala dzalik li'uluwi maqamihim. Kenapa para aulia bisa demikian, sabar atas lisan istrinya yang tidak baik? Li'uluwi maqamihim, karena ketinggian maqam mereka sehingga mereka bisa demikian. Itu dikatakan Imam Az-Zabidi dalam kitab Ittihab Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu kitab beliau, dalam kitab Aqdul Jain fi bayani huquqiz zawjain, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau di sana mengatakan, beliau mengutip tentang riwayatnya Sayyidina Abu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di kitab tersebut Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip tentang cerita daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa dulu ada seorang laki-laki yang ingin menemui Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifahnya atau Amirul Mukminin. Ketika Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, ada salah seorang sahabat yang ingin menemui beliau. Sahabat tersebut menemui, ingin curhat, ingin minta saran kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang sikap istrinya yang tidak baik, tentang perkataan istrinya yang tidak baik, yang sering marah-marah dan lain sebagainya. Namun ketika sahabat ini di depan pintunya Sayyidina Umar bin Khattab, dia itu terhenti sejenak. Kenapa demikian? Karena sahabat tadi melihat, karena dia mendengar bahwa di dalam rumah tersebut istri Sayyidina Umar bin Khattab sedang memarahi beliau. Lalu muncul dalam hatinya bergumam, kalau Amirul Mukminin saja seperti ini, bagaimana dengan saya? Kalau Khalifah Amirul Mukminin saja dimarahi istrinya, bagaimana dengan saya? Kata sahabat tadi. Lalu dia mengurungkan niatnya ingin curhat atau minta saran kepada si Umar bin Khattab. Dia ingin pulang, mengurungkan niatnya, tidak jadi curhat, karena yang ingin beliau curhati malah istrinya lebih banget lagi.
Namun ketika dia ingin pulang, Sayyidina Umar bin Khattab melihat ada bunyi telapak kaki di depan rumahnya. Beliau mendengar ada jejak langkah di depan rumahnya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, kata beliau, siapa di depan? Ada perlu apa? Lalu beliau membuka pintunya dan ternyata menemui salah seorang sahabat yang ada di depan pintu rumah beliau. Lalu dipanggil Sayyidina Umar bin Khattab, wahai hamba Allah, kemarilah. Ada apa engkau mencariku? Kata beliau. Dijawab oleh sahabat tadi, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya kemari ingin curhat atau minta saran kepada engkau tentang sikap istri saya yang tidak baik. Namun ketika saya berada di depan pintu rumah engkau, ternyata istrimu lebih galak lagi daripada istri saya. Lalu saya urungkan niat untuk minta saran. Apa jawab Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Kata beliau, wahai hamba Allah, kata beliau, bersabarlah atas segala sikap yang tidak baik daripada istri kita, karena itu memang kewajiban kita. Lalu beliau katakan lagi bahwasanya istri kita itu meskipun dia demikian masih banyak lagi jasa-jasanya kepada kita. Itulah kenapa beliau masih saja berdiam ketika dimarahi oleh istrinya. Lalu beliau berkata lagi, wahai hamba Allah, bersabarlah, karena ujian ini cuma sebentar, kata beliau. Kenapa? Kita hidup juga tidak lama dalam dunia ini. Beliau berikan nasihat bahwa ujian ini cuma sebentar. Allah Ta'ala menguji kita cuma beberapa tahun saja. Beliau memberikan nasihat atau wejangannya kepada sahabat tadi agar dia bersabar atas segala sikap istrinya kepada dia. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sabara ala su'i khuluqim ra'atihi. Kata Rasulullah, barang siapa bersabar atas sikap yang tidak baik daripada istrinya, a'tahullahu minal ajri, saya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala sebagaimana Allah Ta'ala memberi pahala Nabi Ayyub alaihissalam bi balaihi. Allah akan memberi dia pahala sebagaimana Allah memberi pahala Nabi Ayyub bi balaihi, pada ujian hidup beliau. Ini pahala orang yang sabar atas sikap yang tidak baik daripada istrinya. Allah Ta'ala berikan dia pahala sebagaimana pahala Nabi Ayyub alaihissalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bisrin nabi wa alin nabi wa bihaqqi Syekh Abdul Qadir Al Jilani wa bisirril Fatihah.